Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sebelum kita membahas tema yang akan kita bahas, untuk menginfokan bahwa kita tadi sudah mulai disunnahkan berpuasa Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Besok kita puasa Asyura. Ada juga yang menambahkan 11. Jadi tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Sekedar pemberitahuan bahwa sebenarnya puasa Muharram ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Biasanya kita diberikan informasi puasa Muharram atau Asyura itu karena sebab Allah selamatkan Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun di hari itu. Aghraqallahu Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun di hari itu wa najahu Allahu Musa fi dzalikal yaum, dan Allah selamatkan Musa di hari tersebut, tepat 10 Muharram. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa wajada al-yahud yasumuna yauma Asyura fasa'alahum an dzalika as-siyam atau an dzalika as-shaum dzalika saum faqalu nahnu nasum syukran lillah fil yawm alladhi aghraqahu Allah ta'ala Fir'aun wa anjahu Allah Musa fihi, atau kama qala. Nabi datang di kota Madinah, bertemu orang-orang Yahudi, mereka lagi berpuasa, dan itu tepat 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kalian motivasi berpuasa di 10 Muharram itu apa? Tujuannya apa? Mereka mengatakan, kami puasa di 10 Muharram di Yaumi Asyura karena kami bersyukur kepada Allah di hari tersebut Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Musa, Nabi Musa alaihissalam. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur atas hal tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, nahnu aula, kami lebih utama bi Musa minkum, untuk bersyukur kepada Musa dibanding kalian. Maka Rasul mulai perintahkan untuk berpuasa. Waktu berjalan, Nabi punya keinginan kalau puasa 10 Muharram selalu bersamaan dengan puasanya orang Yahudi, 10 Muharram juga. Bagaimana biar membedakan puasanya umat Islam dengan puasanya orang Yahudi? Maka Rasul mengatakan, kalau ketemu tahun depan saya akan puasa hari ke-9 di bulan Muharram. Ternyata tidak bertemu Muharram, beliau wafat. Faqad athbata al-muhaddithun hammiyah Nabi sunnatan. Maka para ahli hadis mereka menetapkan satu kesimpulan hukum, keinginan Nabi walaupun belum dilakukan, maka dia menjadi sunnah. Nabi belum melakukan puasa
Muharram. Tapi keinginan Nabi untuk puasa 9 Muharram itu ada. Karena ajal wafat beliau, maka keinginan itu kata ulama hadis menjadi sunnah. Maka definisi hadis bukan hanya ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi, tapi ditambah juga oleh sebagian ahli hadis, keinginan Nabi juga sunnah. Hamiyatun Nabi disebut. Hamiyatun Nabi, keinginan Nabi. Sebelumnya puasa Muharram itu sudah dilaksanakan oleh Rasul. Bahkan dikatakan dia awalnya wajib puasa Muharram. Turun perintah puasa Ramadan, puasa Muharram menjadi sunnah. Yang menjadi wajib puasa di bulan suci Ramadan. Ada salah satu ulama hadis bernama Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau menulis kitab berjudul Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan. Dalam kitab tersebut ternyata beliau jelaskan orang-orang Makkah sebelum datangnya Islam, baik yang musyrik penyembah berhala minal musyrikin atau yang al-mutamassikin di dini Ibrahim atau kelompok masyarakat Makkah yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim, wa ahli kitab juga yang ada di Makkah seperti Waraqah bin Naufal, Ruqaiqah binti Naufal, mereka ahli kitab, tinggal bermukim di kota Makkah. Nah, mereka sudah melaksanakan puasa Muharram. Padahal di situ tidak ada Yahudi. Puasa Muharram ini sudah terkenal, terutama Asyura. Kemudian Rasul SAW datang ke Madinah, ditetapkanlah menjadi sunnah, yang dimana ditanya kepada Rasul fadilah puasa Muharram, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura, terutama puasa Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Nabi katakan tukaffiru as-sanata al-madiyata. Puasa 10 Muharram meleburkan dosa setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu dileburkan oleh Allah, dihapus oleh Allah Ta'ala. Ada riwayat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini ada di beberapa kitab beliau, ya. Lahir 450, wafat 505 Hijriah. Di antaranya di kitab Ihya, juga di kitab Muqasyafah Al-Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Alamil Ghuyub. Imam Ghazali riwayatkan, ini bab fadilah amal. Memang ulama hadis bilang, membuat penelitian hadis ini dikatakan bukan hadis yang zayyid atau qawi atau sahih, bukan hadis yang kuat menurut para muhaddithun yang mentakhrij, ya, seperti Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dan juga Al-Iraqi mentakhrij kitab Ihya. Hadis tersebut mereka mengatakan bukan hadis yang kuat. Akan tetapi untuk pintu fadilah amal, apalagi dikuatkan oleh hadis yang sahih. Puasa Asyura itu hadis sahih. Keutamaan puasa Muharram, para fuqaha mengatakan dianjurkan. Di situ Imam Ghazali menyatakan siapa yang puasa, mengutip riwayat, man shoma, siapa yang berpuasa yaumal khamis wal jum'ah wasabat fi syahri Muharram, katabahullahu lahu ibadata sab'i mi'ah sana. Siapa yang berpuasa di hari Kamis tadi
dan dilanjutkan di hari Jumat besok, dilanjutkan lagi hari Sabtu di bulan Muharram, maka dicatat baginya pahala ibadah selama 700 tahun. Kalau dicocokkan qadarullah Tasu'a, Asyura sama yang 11 Muharram pas, dapat juga hari Kamis, Jumat, Sabtu. Wa qala Imam Rafi'i wal Imam Nawawi wal Imam Isnawi wal Imam As-Subki wa ghairuhum. Para ulama seperti Imam Nawawi, Imam As-Subki, Imam Isnawi, mereka mengatakan bahwa puasa Muharram itu ada 3 tingkatan. Ada yang al-akmal, paling sempurna, paket komplit. Paling sempurnanya 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Itu namanya paket komplit. Ada yang al-awsat, pertengahan, ya, paket hemat. Puasa Muharram paket hemat, 2 hari, 9 sama 10 bisa juga, namanya paket hemat. Tadi yang komplit 3 hari, yang hemat 2 hari. Ada al-adna, irit, paket irit. Kalau nggak bisa 9, 10, 11, nggak bisa juga 9, 10, ya paket irit 10 deh, 1 hari, enggak dapat fadilah puasa tersebut, insya Allah. Nah, ini namanya targhib ya, fi babi ilmi hadis. Targhib itu memotivasi beramal, ya, fadilah amal. Syekh Zakaria, Syekh Kandahlawi menulis kitab namanya Fadailul A'mal, fadilah amal. Al-Imam Al-Munziri menulis kitab At-Targhib wa Tarhib, motivasi amal, namanya At-Targhib. Hadis dhaif untuk targhib tidak apa-apa, yang penting dia berada di dalam naungan hadis sahih atau di bawah naungan hadis hasan, kemudian tidak ada rawi pendusta, kemudian tidak terlalu lemah, kemudian bukan hadis palsu, ya. Kemudian untuk masalah amal, fadilah amal, bukan masalah halal, haram dan akidah. Itu dijelaskan oleh As-Suyuti di dalam kitab Tadribu Rawi. Juga Ibnu Salah dan ulama-ulama hadis lainnya mengatakan dibolehkan mengamalkan dengan 5 syarat tersebut. Hadis dhaif. Nah, wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kita lanjutkan kisah Nabi Musa. Pertemuan lalu kita sudah bahas bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi para penyihir, ya, yang jumlahnya sangat banyak, ya, 30.000 penyihir. Fi riwayat 70.000 penyihir menghadapi Nabi Musa seorang diri. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan di sini. Nabi Musa, kami wahyukan kepada Musa untuk melempar tongkatmu. Lemparkanlah tongkatmu, maka dia berubah menjadi ular dan akan memakan segala sesuatu yang diadakan secara dusta. Maksudnya ular-ular mereka itu adalah ular-ular yang dusta, bukan yang nyata. Mereka hanya menyihir, menghipnotis mata orang-orang yang hadir menyaksikan tongkat berubah menjadi ular. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran itu pasti akan terrealisasi, terwujud.
wa batala ma kanu ya'malun, dan digagalkan semua usaha dari perbuatan mereka. Ini poin pentingnya. Poin pentingnya apa di sini? Kita kalau mengikuti sesuatu yang hak, maka dia akan dimenangkan oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah dan akan diabadikan oleh Allah. Ini satu kenyataan. Benteng-benteng yang ada di Spanyol, Andalus, dulu kekuasaan Islam, disebut Bani Umayyah, Daulah Umayyah Thaniyah, Daulah Umayyah II. Abdurrahman Ad-Dakhil yang menjadi khalifah pertama di sana. Semua peninggalan-peninggalan khilafah Islam di Spanyol semuanya hilang. Tersisa hanya beberapa saja. Al-Hamra tersisa, Benteng Merah. Kemudian ada tersisa masjid di situ. Yang tersisa ini bangunan, di situ ada kaligrafi. Kaligrafinya di situ tertulis potongan firman Al-Quran yang ada lafaz Allah di situ. Ternyata ada salah satu ilmuwan mencari tahu Benteng Hamra ada tulisan Allah di situ. Kemudian ada masjid yang tersisa di Spanyol ada tulisan Allah di situ. Tapi istana-istananya yang tidak ada tulisan Allah hancur semua. Maka dia ambil kesimpulan, saya perhatikan setiap ada lafaz Allah satu bangunan, itulah yang bisa terjaga sampai saat ini. Itu bukti bahwa ada nilai sakral di lafaz Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa terkecuali Allah akan kekal abadi. Begitu juga kebenaran. Itu Allah yang akan jaga. Amalan yang ikhlas yang diterima oleh Allah dengan amalan yang ditolak oleh Allah itu beda. Amalan yang ikhlas, kita bisa baca kitab hadis sampai saat ini, itu umurnya 1000 tahun lebih. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Ya, ini kalau diurut tahun-tahun lahirnya itu 1000 tahun semua lebih. Imam Bukhari tahun 194, wafat 256 Hijriah. Sahih Bukhari. Sahih Muslim, Imam Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Imam Abu Dawud lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Imam An-Nasai, Sunan An-Nasai, beliau lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Al-Imam Al-Hakim lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Al-Imam At-Tabrani lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah Al-Um, lahir 150 Hijriah, wafat 210 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Imam Ahmad lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Mereka punya kitab sampai saat ini masih ada. Dan semuanya 1000 tahun lebih. Kok bisa eksis sampai sekarang? Allah yang jaga. Karena niatnya ikhlas. Coba cari koran yang 25 tahun yang lalu. Cari buku PPKN yang 80 tahun yang lalu. Atau 100 tahun yang lalu. Sudah sulit ditemukan. Tapi kitab imam-imam kita sudah 1000 tahun lebih. Sampai sekarang masih ada. Hebatnya lagi, ada satu kitab tapi diriwayatkan dengan beberapa riwayat.
Dari murid ini riwayatnya beda. Murid ini riwayatnya beda, tapi masih terjaga. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali bahwa kitabun yaktubu katibuha liya'isha minha. Ma ta'ishu kitabatun yaktubuha katibuha liya'isha minha. Tidaklah seorang penulis buku menulis satu buku niatnya untuk dagang buku itu, maka buku itu tidak akan bisa bertahan lama, kata Imam Ghazali. Tapi niatnya karena Allah jaga itu, Allah berikan manfaat, dan Allah panjangkan ya karya mereka usianya. Jadi mereka itu seperti hidup lewat buku-buku mereka. Ya, dikatakan oleh Ibnu Zawzi al-Baghdadi, kitabi waladi al-mukhalladu, kitabku adalah anakku yang abadi. Umur kitabnya lebih lama dari anaknya udah meninggal, tapi kitabnya masih ada. Setiap orang yang mengambil istifadah min dzalikal kitab, mengambil faedah di buku-buku yang mereka tinggalkan, warisan turof, bahasa agamanya turof, peninggalan warisan intelektual Islam. Kita baca, kita kaji, kita ngambil manfaat, kita amalkan, pahalanya mengalir kepada mereka. Bisa dibayangkan berapa juta orang yang membaca kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab Abi Dawud. Mereka dapat pahala sebanyak itu. Ini buah dari apa? Keikhlasan. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, niatnya ikhlas seperti bibit pohon, bibit tanaman yang baik. Jika bibit ini baik, maka pohon itu akan tumbuh dengan baik, menghasilkan buah-buahan yang memberikan manfaat kepada manusia. Maka di sini fawaqal haq wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa anqalabu sagirin. Maka mereka seluruh penyihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa di tempat tersebut. Mereka kembali wa anqalabu sagirin, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Ini bedanya. Kenapa penyihir-penyihir ini akhirnya menerima iman, menerima Islam, mengakui Nabi Musa sebagai Nabi, dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Musa. Penyihir-penyihir yang tadi 3.000, 30.000 sampai 70.000 itu semuanya bertobat. Tapi Fir'aun tidak. Kenapa? Kenapa yang penyihir ini 70.000 orang ini atau 30.000 orang ini, mereka akhirnya bertobat dan memeluk agama Islam dan beriman kepada Musa, beriman kepada Allah, sedangkan Fir'aun tidak? Apa yang membedakan? Padahal Fir'aun juga hadir sama-sama. Penyihirnya ada di situ menyaksikan mukjizat, Fir'aun juga ada. Malahan Fir'aun 2 kali ditunjukkan mukjizat terkait dengan tongkat berubah menjadi ular. Perbedaannya hanya satu. Dalam hati Fir'aun ada sifat sombong. Para penyihir punya sifat tawadhu. Nih, sogirin apa? Rendah hati. Jangan dipikir orang yang sudah Islam itu terus selamat, enggak. Hatinya kalau masih ada sombong, gak bisa dia selamat. Hatinya masih ada sombong. Nabi katakan walaupun sombongnya sebesar biji sawi. Biji sawi itu kecil. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu hardalin minal kibr, kata Rasul, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin masuk surga. Apa kata Nabi? Tidak mungkin masuk surga. La yadkhulul jannata, maf'ul muqaddam lil ihtimam. Maf'ulnya diawalkan untuk apa? Kita fokus dan perhatian bahwa orang yang punya sombong dalam hati walaupun seberat biji sawi tidak mungkin masuk surga, kata Nabi Muhammad.
Dan orang sombong nggak bisa dapat ilmu, orang sombong nggak bisa dapat nur dari Allah, orang sombong nggak bisa dapat khusyuk, orang sombong nggak bisa dekat dengan aulia, dengan kaum solihin, nggak bisa. Ini Firaun depannya Nabi, mukjizat di depan mata, nggak bisa menerima hidayah. Kenapa? Ada al-kibir. Sebagaimana iblis, begitu juga Firaun, demikian juga. Berbeda dengan para penyihir. Makanya dalam satu tafsiran, coba perhatikan di cerita awal yang saya bahas pertemuan yang lalu-lalu itu. Ketika penyihir datang, nah di sini, qalu ya Musa, imma an tulqiya aw imma an nakuna nahnul mulqin. Penyihir melihat Nabi Musa, para nabi kan tampan, para nabi berwibawa. Jadi penyihir-penyihir ketika melihat Nabi Musa, mereka langsung hormat, punya wibawa, gagah, wibawa, wajahnya bercahaya. Itu para nabi itu. Jadi para nabi semuanya manusia yang paling tampan. Makanya lucu, ada orang ngaku nabi tapi gak tampan, itu lucu. Rasulullah mengatakan apa? Ma ba'athallahu nabiyya illa hasanal saut, hasanal wajh. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan, suaranya indah. Hadis Rasul. Kemudian Nabi katakan, wa ana ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Tapi saya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya di antara seluruh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menatap Nabi Musa. Luar biasa ini manusia, gagah, wibawa, akhlaknya baik. Itu. Sama juga akhlak baik wajib para nabi. Gak ada para nabi bakhil, gak ada, kikir gak ada. Gak ada orang jadi kekasih Allah, dicintai Allah, orang kikir gak ada. Orang-orang dermawan itu dicintai sampai dikatakan oleh suyukhuna as-sakhi habibullah walau fasiqah. Wal bakhil aduwwa walau arifa. Ya, orang dermawan kekasih Allah walaupun dia fasik, banyak dosa. Tapi orang bakhil musuhnya Allah walaupun dia orang yang taat. Arifa. Ya, ketika mereka menatap Nabi Musa, muncul rasa hormat, ta'zim, tawadhu. Subhanallah, ketika mau adu nih sihir mereka dengan mukjizat Nabi Musa, mereka dengan sangat rendah hati nih, para penyihir mengatakan begini, wahai Musa, dalam tafsiran yang lain mengatakan sombong, optimis, tapi tafsiran yang lain kebalikan, mereka justru datang dengan rendah hati. Mereka mengatakan, wahai Musa, bagaimana nih, kami yang lempar tongkat terlebih dahulu atau engkau? Itu dia berakhlak ke Nabi Musa tuh, tawadu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, kalian saja yang lempar terlebih dahulu. Nah, ulama tafsir yang beraliran tasawuf sufistik, nah, mereka mengatakan sebab tawaduknya tukang-tukang sihir ini kepada Nabi Musa, maka Allah berikan hidayah mereka meninggal dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan Islam, mukmin billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka di sini dikatakan wa ulqiya as-saharatu sajidin. Ini luar biasa, luar biasa ini ayat. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. As-saharatu bentuk jamak dari sahir. Sahir satu orang penyihir. As-sahara banyak para penyihir. Tadi yang jumlahnya 30.000 atau 70.000. Wa ulqiya as-sahara sajidin. Kemudian spontan seluruh penyihir itu sujud. Sujud apa? Sujud syukur karena sudah dibukakan pintu hidayah.
Sujud syukur karena sudah memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kata ulqiya di sini namanya majhul. Kata as-sahara di sini namanya naibul fa'il. Apa arti majhul dalam bahasa Inggris? Kalau kita belajar grammar itu namanya kalimat pasif, atau bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada pasif. Kalimat pasif itu ada pelaku yang disembunyikan. Jadi mereka itu sujud spontanitas, padahal tidak pernah belajar sujud syukur. Tukang penyihir nggak tahu sujud syukur, nggak tahu ibadah sujud. Ya, sujud ketika dapat nikmat. Sujud ketika dapat nikmat, sujud syukur. Mana mungkin mereka tahu? Kita saja yang Islam ini kadang-kadang jarang mengamalkan. Kadang-kadang salah paham. Sujud syukur saja salah paham, padahal sudah ada ilmu diajarkan oleh para ulama kepada kita. Misalnya salah pahamnya bagaimana? Habis sholat sujud syukur. Itu gak disyariatkan. Habis sholat sujud syukur lagi. Kata Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh, tidak bagus. Kenapa? Karena itu nikmat yang memang terus-menerus ada. Alasannya kenapa sujud syukur? Bersyukur Allah sudah izinkan saya bisa sholat. Tapi ini kan rutin. Kalau konsep ini yang digunakan, maka setiap makan, setiap minum, setiap nafas yang kita hembuskan wajib sujud syukur atau sunnah sujud syukur. Karena itu juga nikmat dari Allah. Nah, jadi tidak semua nikmat itu disyariatkan, disunahkan sujud syukur, termasuk habis sholat, termasuk makan. Tapi nikmat yang tiba-tiba, yang jarang terjadi, baru disyariatkan sujud syukur. Antum bisa bayangkan, ini penyihir nih paham sujud syukur, fikih tentang sujud syukur dia paham. Dari mana dia dapat ilmu itu? Rahasianya di sini. Allah yang gerakkan hati mereka untuk sujud syukur. Allah yang gerakkan seluruh penyihir 70.000 orang itu, semuanya sujud syukur. Ayat ini menunjukkan perbuatan makhluk adalah makhluk. Paham tidak? Mereka sujud saja tidak paham sujudnya apa. Tapi Allah yang ciptakan mereka hingga bisa sujud syukur. Kalau mereka yang ciptakan sujud itu, harusnya sebelumnya mereka paham tentang konsep sujud syukur. Mereka dapat ilmu dulu baru bisa sujud syukur. Ini tidak ada yang ajarkan sujud syukur, tahu-tahu mereka sendiri sujud syukur. Berarti Allah yang ciptakan mereka untuk sujud syukur. Ini dalil bahwa perbuatan makhluk adalah makhluk. Jadi makhluk bukan hanya kita, perbuatan kita juga makhluk. Tapi nanti ada pembahasan luas, ya, yang menjelaskan bahwa kalau mutlak tanpa kita ada memilih jadi Jabariyah. Kalau kita yang mengatur perbuatan kita 100% jadinya Qadiriyah. Ahli sunnah di tengah-tengah tawassul. Itu yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, inna af'alal makhluqi makhluqah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk. Perbuatan-perbuatan makhluk juga adalah makhluk. Qalu amanna bi rabbil alamin. Penyihir semua mengatakan kami beriman kepada Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Surat Fatihah nih. Penyihir ini paham surat Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata ulama tafsir, ketika penyihir ini mengatakan amanna bi Rabbil Alamin, nah Fir'aun itu berpikir, oh itu saya.
Rob di situ saya. Fir'aun belum marah. Mereka mengatakan kami telah beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kan Fir'aun ngaku Tuhan. Jadi pikirannya Fir'aun, oh mereka sedang menyatakan keimanan mereka kepada saya. Karena saya juga Rob. Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan pencipta kalian yang tertinggi. Penyihir tahu nih, Fir'aun salah paham. Oh ini Fir'aun berpikir kita beriman ke dia. Karena dia ngaku Rabbil Alamin juga. Maka mereka tambah lagi, Rabbi Musa. Bukan hanya Rabb Alamin, tapi Rabbnya Musa. Fir'aun masih merasa itu dia. Karena Rabb di situ artinya menjaga, mendidik, mengasuh, mengatur. Karena Musa itu kan diasuh oleh Fir'aun di dalam istana. Jadi Fir'aun masih merasa, oh itu saya. Saya Rabbil Alamin dan saya Rabbi Musa. Penyihir lihat, oh masih salah paham dia. Mereka tegaskan lagi, tambah. Wah Harun, selesai di situ. Nah, yang kami maksud juga Tuhannya Harun. Baru Fir'aun sadar, oh ternyata mereka beriman bukan kepada saya, tapi Tuhannya Musa. Ini kalimat. Jadi dari firman ini, konsep syahadatain itu berlaku sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tadi kalau mereka nyatakan hanya beriman kepada Allah, amanna bi Rabbil Alamin, sampai di situ saja, belum bisa masuk Islam. Paham tidak? Karena orang musyrik juga mengatakan beriman kepada Rob. Fir'aun juga Rob, Namrud juga Rob. Penyembah Fir'aun mengatakan Fir'aun, kami beriman kepada Rob. Penyembah Namrud mengatakan kami beriman kepada Rob. Penyembah berhala mengatakan kami beriman kepada Rob. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Wa fi riwayah fi tafsir Allah ay bimakna Rabb. Kau tanya kepada orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah, yang dimaksud di situ adalah Rabb. Maka syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam harus dua. Amanna bi Rabbil Alamin wa Musa wa Harun, karena dua nabi yang diutus, Musa wa Harun. Begitu juga di zaman Nabi Isa, amanna bi Rabbil Alamin wa Rasulihi Isa. Dan semua para nabi begitu. Di dalam Islam juga demikian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah tanpa sebut pengakuan kesaksian kepada Nabi Muhammad, itu ittifaq fi hadzal madhab, bersepakat ulama mazhab Syafi'i khususnya mengatakan belum sah. Bahkan kalau ada jeda waktu terpotong kalimat itu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian tidak dilanjutkan kesaksian kepada Nabi Muhammad dengan durasi waktu yang lama, itu batal syahadatnya, harus diulang lagi. Ini hikmahnya kenapa di sini ada kata qalu amanna bi Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Fir'aun hanya sadar, oh mereka sudah murtad dari saya. Murtad dari Fir'aun. Kata Fir'aun, kalian beriman kepadanya, pada Musa, padahal kalian belum saya izinkan untuk kalian beriman kepada Musa. Inna hadzal lamakrun makartumuhu fil Madinah litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya ini adalah tipu muslihat yang kalian rencanakan di kota ini untuk kalian keluarkan penduduknya. Fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahuinya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Fir'aun marah, wahai penyihir,
saya akan memotong-motong tangan kalian dan kaki kalian. Min khilaf, selang-seling. Kalau dipotong kanan tangan, kakinya dipotong sebelah kiri. Ini ulama menyatakan bahwa eksekusi hukuman ini benar-benar dilakukan Firaun. Satu pendapat. Jadi 70.000 penyihir itu dipotong tangannya, dipotong kaki. Bahkan ada yang sampai mati, wafat. Pendapat kedua mengatakan belum terjadi eksekusi ini. Ini hanya rencananya Firaun, tapi belum sempat dieksekusi para penyihir itu. Mereka masih selamat. Akan tetapi Fakhrul Ar-Razi mengambil pendapat bahwa benar-benar terjadi ya hukuman itu. Firaun memotong-motong tangan mereka dan kaki mereka, tangan kanan dipotong, kaki kiri. Kalau tangan kiri yang dipotong, kakinya yang dipotong kaki kanan. Selang-seling, itu namanya min khilaf. Setelah dipotong-potong, disalib. Mereka disalib. Hanya sampai mati, wafat mereka. Tapi mereka dalam keadaan mukmin, beriman. Sebelum mereka dipotong tangannya, dipotong kakinya, ini doa yang luar biasa ya. Mereka punya doa luar biasa. Mereka tahu sudah ini mungkin akan dibunuh. Hidup mereka akan berakhir di sini. Kemudian mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Seluruh penyihir itu berdoa, ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Kata Fakhrul Ar-Razi, doa ini menunjukkan bahwa eksekusi itu dilakukan. Mana mungkin tidak dilakukan kemudian doanya menyatakan kematian dalam keadaan Islam. Paham tidak? Ayat Al-Quran tidak menjelaskan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, tidak. Tapi ulama tafsir yang coba menganalisa, di antaranya Al-Imam Fakhrul Ar-Razi menyatakan bahwa mereka semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Benar-benar dipotong tangannya dan kakinya dan disalib, dibiarkan sampai wafat. Itu benar-benar terjadi. Dari mana dalil atau hujjah, argumentasi yang diambil oleh Ar-Razi bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi? Dari doa yang penyihir-penyihir beriman itu menyatakan wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kalau begitu wafatkan kami saja dalam keadaan Islam. Berarti meninggal, dieksekusi. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka qul sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kemudian berkata sekelompok kaum Fir'aun, apakah kamu meninggalkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di bumi ini, sedangkan kamu meninggalkan dirimu dan Tuhanmu? Ini juga menarik. Jadi Fir'aun dikatakan oleh wuzara, para menteri-menterinya, bahwa Fir'aun itu punya Tuhan juga. Ya, Fir'aun punya Tuhan. Ngakunya Tuhan tapi masih punya Tuhan. Ini dalil bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu tetap dalam hatinya itu ada pengakuan terhadap Tuhan. Gak ada manusia di dunia ini yang tidak percaya adanya Tuhan, termasuk ateis. Cuma mereka tutupi. Gak bisa. Kita gak bisa lepas dengan namanya Tuhan. Secara fitrah itu pasti jiwa kita itu butuh kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang mengaku Tuhan ternyata punya Tuhan. Kata Hasan al-Basri, kana Fir'aun ya'budu al-asnam al-ijlah. Ternyata Fir'aun itu punya patung anak sapi. Dia buat patung-patung itu kecil-kecil. Dia sembah itu patung-patung itu.
Dipanggil seluruh menteri-menterinya, diperintahkan mereka sujud juga kepada Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh Fir'aun. Anak sapi, patung anak sapi. Firriwayah bintang-bintang dibuat berupa patung disembah. Setelah seluruhnya sembah kepada patung-patung kecil itu, Fir'aun mengatakan, nah ini Tuhan-Tuhan kecil. Kalau saya Tuhan yang paling besar. Makanya lafaz pengakuan sebagai Tuhan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Nah ini yang Tuhan-Tuhan kecil. Nah insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.